kalian lihat sendiri di depan gue persis itu ada bangunan rumah yang masih berdiri kokoh. Tadi gue sempet jaga sama kuasa Allah. rumahnya ya Pak? Mobil. Saya habis semua. Mobilnya pada utuh semua, nggak ada yang. Iya, yang ini bakar semua. Sampai rumahnya Toyota tuh. Toyota ya, bapaknya. Ini apa ya? Ini bisa dilihat nih. Iya nih. Nah, kita mau diantar sama Bapak Nugroho ke rumah ini. Ini salah satu mobil ya yang masih bisa diselamatkan. Oh. Yang ajaib Nih guys. kondomnya, sarungnya terbakar tapi mobilnya nggak terbakar. Oh, ini sarungnya ya Pak, kebakar. Bekas sarungnya ya. Kayaknya banyak mobil Tapi dipakai mobilnya grab tidak ya Pak. terbakar. Banyak mobil yang dipakai grab. Ini nggak grab. Grab satu doang. Nah, yang ini yang depan ya, soalnya saya sering lihat. Gila, Sering keren lihat di jalan banget. teman-teman. Ya, UKS itu. Ini akibat sarung nih, dia akibat sarung nih. Kebakar sarungnya, tapi mobilnya nggak kebakar. Jadi ini sarungin seperti biasa, Percaya nggak percaya sih guys. kena api ya. Mujizat. Nah, ini di polisi lain juga. Untuk bantuan-bantuan juga udah banyak ya Pak ya. Oh. Alhamdulillah ya. Oh iya. Masih ya Pak. Bapak makasih banyak ya Pak. Pak, makasih. Gimana sini lagi ya Pak? Ya. Motornya ada di mana? Motor sih di depan. Oh iya, boleh. Apa ya Pak ya? Makasih Pak. Ya. Nah, ini memang lewat jalan sini kita dianterin sama Bapak Nugroho. Jalan itu Pak. Ini siapa? Boleh ke situ ya Pak? Mau shoot rumah ini boleh? Boleh. Silakan. Itu Ada. Oh ya, makasih. Oke. Nih guys, salah satu rumah yang masih kokoh bangunannya, padahal di sebelah kanan kirinya ini hangus terbakar. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Nih, kita ke sebelah sana ya guys. Nih, di sebelahnya kondisi rumahnya pun sudah terbakar. Lihat di depannya juga. Nih, bangunan depan rumahnya pun terbakar ya. Tapi kondisi di rumah ini bangunannya alhamdulillah, entah ini mukjizat dari Allah atau apa, masih kokoh ya guys. Katanya ini rumah yang masih viral nih guys. Ini rumah, salah satu rumah yang viral. Oke, nanti kita akan lanjutin lagi untuk mewawancarai kalau bisa insya Allah sama yang punya rumah ini guys. Oke. Selamat malam Bu. Kalau boleh diperkenalkan, nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Bu Fatma. Ibu Fatma. Iya. Sebelumnya kita ini Ibu turut prihatin dan berbelasungkawa ya Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Saya mau nanya, kan rumah Ibu ini kan sempat viral nih. Karena di antara rumah yang lain hanya rumah Ibu yang berdiri kokoh gitu Ibu. Kami sih mau nanya, pada saat kejadian Ibu posisinya ada di mana ya Bu? Pertama kejadian Ibu masih posisi di rumah. Di rumah. Iya. Kan waktu itu pas Ibu habis sholat isya, Iya. nah itu saya buka pintu di atas, pengen duduk di emperan di atas gitu. Iya. Cuma pas saya buka pintu, lihat ke arah sono udah ada asap. Asap putih ya Bu ya? Iya, asap putih. Nah, pas waktu itu lihat asap putih, saya nunggu dulu waktunya, jadi nggak langsung itu kan. Cuma untuk berapa menit kemudian, jadi ada bunyi sirine dari Pertamina gitu. Oh iya iya. Nah, untuk meyakinkan saya berarti ini ada ini ya gitu. Ada sesuatu ya Bu ya? Ada sesuatu gitu. Akhirnya saya udah kembali masuk ke rumah, kunci rumah tuh. Nah, berarti saya harus siap-siap dong gitu. Memang udah feeling karena tadinya hujan gede, petirnya sampai 3 kali kan gitu. Iya.
Nah terus itu apa namanya, saya ambil ijazah anak saya, ijazah kita, terus surat-surat rumah yang penting lah. Iya, Ibu. Saya harus bawa gitu. Akhirnya saya udah ambil tas-tas itu, udah saya turun gitu. Turun, ini apalagi nih yang saya ketinggalan. Saya balik lagi, saya ambil dompet gitu, Iya. ke atas lagi. Habis itu turun, tapi udah tercium tuh bau-bau ini. Gas ya, Bu, ya? Gitu. Lama-lama kok baunya tambah ini, jadi sayanya udah kayak apa sih, nyesek gitu ya. Oh, iya. Akhirnya lah saya buru-buru keluar rumah, bawa itu saya kantongin pakai plastik kresek itu. Iya, Ibu. Itu map itu. Akhirnya takutnya hujan, makanya saya pakai plastik itu untuk jaga-jaga di luar lagi. Hanya saya keluar, tutup pintu, kunci. Tinggalan apa nih karena bau lagi, ingat masker saya dekat pintu situ, saya ambil lagi, buka lagi. Balik lagi, ya. Terus saya sampai udah pengap dah. Akhirnya saya duduk selonjoran di depan rumah ini. Nah akhirnya saya udah istighfar 3 kali, ya Allah lindungi saya gitu. Akhirnya saya udah bismillah. Iya. Nah berangkat tuh saya gitu, udah menuju arah ke pasar situ yang dekat kali. Iya. Sampai di situ saya duduk, dan saya sampai muntah saya itu. Nah akhirnya anak saya telepon, mama di mana gitu. Udah saya di pasar sini dekat ini Masjid Al Amin gitu. Iya. Ya udah mama jangan kemana-mana, tunggu aja saya di situ mak. Ya udah cepetan nak ya. Nah, akhirnya anak saya datang, ayo mak gitu. Ya udah pas saya naik ke motornya, pas leduk tuh yang pertama, ya ledakan yang pertama. Udah ayo cepatan, buru lari. Jadi kita ke sono ke sini susah keluarnya itu ke jalan besar. Akhirnya kita balik lagi masuk ke gang-gang kecil lagi. Nah, saya tuh udah nggak ini karena saya belum sempat makan kan tadi. Tanya anak saya udah makan dulu biar kuat gitu. Nah akhirnya yang dituju itu masih lama soalnya udah macetnya luar biasa itu di jalan gitu. Udah itu makan, anak saya beliin saya soto sate. Nah saya sempat makan 3 tusuk sama nasi 2 sendok. Terus kata saya sama tukang jualan, Mbak tolong dibungkusin. Kenapa Bu? Bungkusin aja semua, saya udah cicipin 2 sendok nasi kata saya. Akhirnya udah, cuma saya ini kepengen butuh, saya ngomong sama anak saya, ini mama ini butuh air kelapa. Air kelapa, ini dada mama nyesek gitu. Nah, akhirnya saya cari sendiri, saya yang ketemu. Nah, air kelapa itu saya langsung minum gitu, air kelapanya. Udah itu udah lanjutin perjalanan. Nah akhirnya tembus kita kemana? Udah kita ke pemadam kebakaran Semper gitu. Nah akhirnya nyampe sono, udah kita nyampe, udah. Jadi saya ini suami saya belum pulang. Saya bilang sama suami saya, jangan pulang ke rumah sini ya, gitu ya. Iya. Kita pulang aja ke tempat kita ini ngungsi. Kenapa ngungsi kata dia? Ngungsi kata itu di sono udah ini ada kebakaran. Iya. Nah, terus rumah kita bagaimana? Kata orang sih, Iya. kata orang rumah kita juga kena. Kalau tetangga kita kena pastilah kena. Kan, ya. Nggak mungkin kita nggak kena. Kalau tetangga kita kanan kiri udah kena gitu. Iya. Ya udah terus gimana kata Bapak? Ya udah mau diapain kita pasrah aja kata saya. Iya. Nah udah itu, nah tetangga di sini ada yang ngungsi di PMI itu, kesini aja Bu biar ngumpul kita. Akhirnya saya jam 2 malam ke PMI lagi, bertiga sama anak sama bapaknya tuh. Nah di situ sampai pagi saya tuh ngungsi, tapi malamnya itu saya itu udah khawatir lah, udah pokoknya ada campur aduk lah. Kalau ini udah terbakar, mau kita tuh nginap di mana gitu, nyampe di mana rumah kita tinggal gitu. Nah akhirnya sampai gitu pas jam 2:30 tuh ada yang kirim video bahwa video rumah ini tidak terjadi apa-apa gitu. Tapi ibu nggak percaya, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Akhirnya selang 1 jam lagi ada yang ngirim juga video lagi, orang lain lagi, nih Bu rumahnya nggak apa-apa, alhamdulillah ya Bu.
Cuma saya belum yakin gitu. Mungkin ini video orang ngambil dari kemarin-kemarin kali gitu ya. Nah, terus saya bilang sama bapaknya sama anaknya, tolong Pak, anak ke rumah coba cek benar apa enggak gitu ya. Akhirnya bapaknya sama anaknya ke sini ke rumah gitu. Akhirnya ke rumah, kalau nyampe rumah tolong di videoin yang sebenarnya gitu. Akhirnya nyampe rumah nih, pas buka pintu nih Mak, dagangan mama masih utuh Mak, belum, nggak ada yang jatuh satupun. Coba cek lagi di atas Nak, takutnya di atas. Saya udah mikir tuh, alhamdulillah Mak, tidak ada yang ini satupun, pokoknya rapi Mak katanya. Alhamdulillah, suji syukur saya ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, masih memberikan kesempatan saya untuk menempati rumah saya ya Allah, kata saya. Terus habis itu, nah saya agak-legaan tuh, udah ucap syukur kan. Nah, alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi kesempatan. Tapi saya tuh kan nggak bisa tidur, saya tuh pengen cepat pulang ke sini. Cuma kan akhirnya harus nunggu besok pagi. Besok pagi jam 8 saya baru pulang ke sini. Benar nggak sih gitu ya. Akhirnya saya pulang. Nah udah, alhamdulillah ya Allah, saya nangis di situ tuh ya Allah, nangis terharu saya, alhamdulillah. Tapi dibalik ke nangis ini saya itu, saya mikir tetangga saya, jadi saya nggak ketemu, saya sedih lagi tuh di situ tuh ya Allah. Gimana keadaan mereka ya Allah, apa sempat bawa surat-surat kayak saya apa gimana gitu ya. Ternyata sebelum saya ini sempat ketemu rumah sebelah kanan saya ini sama ibu yang ini, ketemu, nangis itu berdua itu saya. Cuma yang sebelah kiri saya sampai sekarang belum ketemu. Ternyata dia nginap di rumah adiknya gitu. Makanya kata saya, ya Allah terima kasih. Tapi Bu Haji itu sempat WA saya, gimana kabarnya, nanya kabar saya. Udah saya jawab, ya alhamdulillah Bu Haji, yang penting Bu Haji sehat-sehat ya. Katanya rumah kamu ini, ya alhamdulillah Bu Haji, ya Allah kami ini yang sabar ya Bu Haji. Saya gituin ke Bu Haji yang sebelah kanan sebelah kiri rumah gitu. Nah akhirnya udah orang saudara apa semua pada datang gitu ya, ucapin ya Allah selamat ya Allah, katanya. Syukur alhamdulillah ya Allah, udah pada nangis itu. Nah teman-teman pengajian datang pada ucapin ya Allah. Akhirnya ya udah, saya tuh sampai nggak ingat makan. Saking terharunya, keluarga di kampung juga jadi tadinya pada nangis. Jadi pas saya kirim video itu ternyata benar video itu kan, akhirnya baru mereka tuh lega gitu, tenang ya, senang gitu. Alhamdulillah ya Allah, itu mujizat Allah katanya. Itu istilahnya ibaratnya kayak mimpi gitu. Iya. Ya jangan lupa ini ya Kak, harus banyak sedekah lagi ya Kak. Ibadahnya harus di ini lagi, tambahin lagi. Jangan lupa ngaji Pak gitu. Nah, itu aja yang diajarin. Jangan sampai sedekah walaupun 1000 perak Kak. Nah itu yang saya amalkan. Untuk menolak bala ya Bu ya. Iya. Ya udah itu sampai segitu. Pokoknya sampai ini, pokoknya keluarga, tetangga, kerabat itu semua pada datang. Kita sampai situ, iya. Terbawa suasana saya dengar ceritanya. Tapi mudah-mudahan kejadian ini nggak terulang lagi ya Bu ya. Amin, amin ya Allah. Karena kita melihat sekeliling kita habis banget ya Bu ya di sini ya. Mau bersyukur juga ya. Untuk pribadi sih ya bersyukur ya Bu ya. Cuman di satu sisi prihatin melihat tetangga dengan kondisinya seperti itu, banyak yang kehilangan harta benda, bahkan ada yang nyawa ya. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, dari seluruh korban yang meninggal, ada yang Ibu kenal nggak Bu? Tadinya kan informasi kan yang kenal tuh yang di depan sini kan, depan jalan, katanya kan informasi malam itu kan meninggal katanya. Ternyata besok harinya saya ketemu saudaranya yang lewat sini, kubur di mana, di kampungnya. Saya nanya begitu.
Enggak meninggal Bu, belum meninggal, masih di rumah sakit. Alhamdulillah, subhanallah, doain ya Bu. Akhirnya tadi lagi diceritain, udah mau makan Bu, ya semoga panjang umur ya, kata saya. Ya. Saya tuh ingat tuh nggak bisa tidur tuh mikir anak istrinya saya tuh. Iya benar. Iya. Itu aja Kepala sih. keluarga ya Bu ya. Iya. Oh iya, sebelumnya Ibu namanya siapa Bu, kalau boleh tahu? Ibu siapa? Saya. Ah. Bu Fatma. Oh, Ibu Fatma, oke siap Bu. Oke. Sebelumnya mohon maaf mengganggu dan terima kasih atas wawancaranya dan sharing ceritanya ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan kita semua yang nonton video ini bisa mengambil hikmah Amin. dari sebuah peristiwa ini gitu. Iya, musibah gitu. Bu, kalau saya mau nanya nih Bu. Sebelum ditutup nih Bu, Iya, benar. kita mau nanya di sini kepala keluarga ada berapa ya Bu? Yang apa? Yang kepala keluarga Di RT maksudnya? Ibu, Oh, kakaknya. kakak. Kakaknya kalau itu sih kurang tahu Ibu ya. Oh, oke. Karena itu kan yang tahu tuh pihak itunya ya. Iya. Kayak Dasar Wisma itu harus tahu. Yang nanya-tanya begitu tuh ke mereka gitu ya. Iya, benar. Kalau nggak salah kayaknya 100 lebih deh. 100 lebih ya Ibu? Di daerah sini ya Bu ya. Iya, satu RT ini. Kalau boleh tahu Ibu tinggal di sini dari tahun berapa ya Bu? Kalau saya di RT 6 dari tahun 98. 98. Oke. Cuma tadinya di gang sebelah awalnya. Tetap di daerah sini Nah, berarti daerah ya. sini tetap satu RT ini. Oke. Saya mau nanya Ibu, sebelumnya tuh kan Ibu tinggal di sini dari tahun 96 ya? 98. 98. Iya. 98. Salah saya ngomong bukan 98. Ayo berapa ya Bu? Bentar. Benar 98. Benar ya? Iya benar ya. Mas Krismon ya Bu ya? Nah, iya, yang Soeharto. Iya, Soeharto. Krismon. Nah, mau nanya lagi, pada saat Ibu tinggal di sini di depo Pertamina itu sudah ada atau belum ya Bu ya? Apanya? Udah Ya, ada. udah ada ya. Udah ada Pertamina, udah. Berarti pada saat depo itu udah ada, memang di sini tuh pemukiman warga ya? Kalau di sini emang pemukiman warga, tapi kalau yang sebelah sono sebenarnya tidak diperbolehkan tadinya, karena itu kan punya Pertamina. Gitu. Cuma ya namanya manusia ya, kita Iya. kan ya butuh tempat gitu. Jadi awalnya memang itu lahannya Pertamina ya? Nah, tadi awalnya itu. Tadinya kan tidak diperbolehkan. Ya cuma berhubungan namanya pemerintah kalau mau pemilu kan semua kan di inilah. Oke, Itu. Paling itu aja kali. Itu aja kali ya. Ya udah. Makasih banyak ya Bu ya. Iya, ya, Bu, ya. sama-sama. Iya, Pak. Sehat-sehat ya Bu sama Bapak, semua keluarga. Amin. Guys, sekarang kita mau arah balik. Tadi habis ke rumah yang lagi viral. Ini oke, cukup agak susah ya guys. Lewat mana Kak ini? Iya, sini tadi. Wah, awas paku Kak. Siang. Plat nomornya udah hilang tuh. Apa Kak? Mana tuh? Semuanya digarisin polisi. Au, nggak ada yang. Biasa dong. Misi Pak, Bapak mau keluar ya? boleh? Langsung buka aja ya Pak. Oh, ada ini. Oh iya. Bisa. Oh, nggak dikunci ya? Pak, makasih ya Pak. Kak dililitin lagi Kak. Iya, sayang. Itu. Kalau udah gelap gini terasa sekali ya suasananya. Kebayang nggak sih kalian di saat lagi ada bencananya itu pas azan Isya
Berarti pas banget di jam sekarang nih. Kak, berarti pas banget ya nih Isya ya? Di jam sekarang ya? Bayangin pada saat itu di suasana yang sangat mencekam, orang pasti pada lari untuk menyelamatkan diri dari tempat ini. Oke. Ini mobil yang tadi kebalik nih guys. Ini yang udah bener-bener hancur nih guys. Bangunannya bener-bener hancur yang ini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kita ke arah jalan keluar.